Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam
kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami ingin senantiasa diperbaharui. Kami ingin senantiasa terus ya Tuhan Yesus dibentuk. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih yang membentuk kami. Engkau yang mengubah seluruh hidup kami. Apa yang hendak Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna. Ajar kami terus mau diproses oleh Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan semakin dibentuk agar kami menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau ambil alih segalanya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar bukan perkataan pemikiran manusia yang berkata-kata. Tetapi semuanya Tuhan Yesus adalah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja ya Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan segalanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Kita hari ini ketemu lagi dalam ibadah online. Ya, selama kita ibadah online di rumah, saya percaya masing-masing dari kita bukannya semakin tambah mundur, tetapi kita semakin rindu, semakin maju. Setiap pribadi demi pribadi, supaya kita nanti siap ketika kita nanti ketemu muka dengan muka, kita lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Selama 3 bulan ini saudara, kita sudah membahas tentang hidup yang berdampak. Sebagai pengikut Kristus, tentu saja hidup kita harus berdampak. Berdampak yang positif bagi orang lain. Supaya nyata bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Sehingga setiap perbuatan kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Terutama lagi di saat-saat yang sulit seperti ini saudara. Hidup kita bukannya harus semakin mundur karena kita nggak ketemu, karena kita nggak ke gereja, karena kita nggak ikut komsel. Tetapi justru di saat-saat sulit seperti ini, hidup kita harus tetap menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kita ini, waktu yang bulan lalu kita sudah membahas, kita ini adalah alat kemuliaan Tuhan. Orang lain melihat hidup kita, melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi hidup kita ini adalah kesaksian karya nyata Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, biar orang lain yang melihat, orang lain juga bisa mengenal Bapa kita yang di sorga itu seperti apa. Jadi bagaimana orang lain melihat kehidupan saudara? Apakah mereka sudah melihat Kristus di dalam kehidupan saudara atau belum? Bulan lalu kita sudah membahas bagian yang keempat dari hidup yang berdampak, yaitu hidup kita harus terus diproses dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan Yesus bisa memakai perempuan Samaria untuk membawa orang-orang Samaria yang banyak itu percaya kepadanya, Tuhan Yesus juga bisa memakai saudara dan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jika Tuhan bisa memakai keledai untuk memperingati Bileam, Tuhan pun bisa memakai saudara dan saya untuk menyampaikan kehendak Tuhan bagi orang lain. Ada amin? Kita juga telah mendengarkan kesaksian. Waktu itu saya menceritakan kesaksian tentang seorang Nick Vujicic, seorang yang mempunyai keterbatasan anggota tubuh, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup dia. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk menceritakan bagaimana Tuhan meneguhkan dia, menguatkan dia pada saat dunia ini memandang rendah dia. Dia dikuatkan di dalam firman Tuhan. Bahkan sekarang ini dia memotivasi banyak orang yang dalam kesusahan. Tuhan punya banyak cara, saudara, untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kehendaknya. Masalahnya, apakah kita mau dipakai Tuhan? Apakah kita siap untuk dipakai Tuhan? Hari ini saya akan membahas topik yang baru, yaitu pikiran Kristus. Sadar atau nggak sadar, pikiran ini menentukan hidup kita. Saudara percaya? Banyak orang
termasuk orang Kristen, walaupun udah gede, tapi masih takut setan. Banyak orang kan masih takut setan. Karena apa? Dari kecil hidupnya udah sering ditakut-takutin. Jangan ke sana lu, ada setan, takut. Ya, sore-sore jangan keluar lu, ada setan lu, ntar dicolong lo sama setan. Ya, sampai gede akhirnya mentalnya menjadi takut. Mindsetnya, pikirannya udah dibentuk seperti itu. Ada setan di sana, ada setan. Ya, saya baca kemarin itu di Indonesia ya. Salah satu cara supaya orang stay di rumah, karena dalam keadaan COVID-19 ini, salah satu cara yang dipakai supaya orang-orang stay di rumah itu adalah sore-sore udah menjelang malam gitu dilepaskannya pocong-pocong. Jadi kalau udah malam kita lagi jalan gitu ada pocong di tengah-tengah, jadi orang itu pada lari kabur pulang, diem di rumah. Ya. Jadi kenapa? Karena mindset pikirannya udah dibentuk seperti dari waktu kecil. Nah, setelah tahu kebenaran Tuhan, saya ajarkan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya waktu masih kecil-kecil mereka juga takut. Takut untuk jalan dari kamar ke kamar mandi. Padahal cuma berapa meter aja, tapi mereka takut. Saya tanya kepada mereka, apa kamu mempunyai Yesus di dalam kehidupan kamu? Apa kamu percaya Tuhan Yesus? Dan mereka bilang percaya. Saya bilang, kalau kamu percaya Tuhan ada di dalam kamu percaya Tuhan menjagai kamu, berarti kamu tuh nggak perlu takut kemanapun kamu melangkah. Anak Tuhan itu nggak perlu takut, karena Tuhan nggak memberikan roh ketakutan. Karena roh di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia. Amin. Ya, sejak itu mereka nggak takut sama setan, saudara. Sebaliknya, justru setan yang harus takut sama anak-anak Tuhan. Ya, tadi seperti yang saya katakan tadi, Alkitab menuliskan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tapi kebanyakan orang sudah kalah duluan, saudara. Sebelum bertindak, mereka sudah kalah duluan. Karena kenapa? Karena pikiran mereka sudah diset, sudah ketakutan, sudah khawatir, sehingga mereka sudah kalah duluan. Saudara ingat kisah tentang 12 pengintai di dalam Bilangan 13 dan 14. Kalau saudara mau baca. 12 pengintai sudah pulang. Kemudian 10 pengintai udah ketakutan duluan. Dan ketakutan itu menyebar kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka takut untuk maju perang memasuki tanah Kanaan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka menyesal udah tinggalin Mesir, udah keluar dari Mesir, mereka menyesal. Malah mereka berharap bisa kembali lagi ke Mesir, ke tanah perbudakan. Padahal mereka belum maju perang, belum memasuki tanah Kanaan, tetapi mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Nah, kalau saudara melihat Yosua dan Kaleb, mereka berdua sudah mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwa janji Tuhan yang akan membawa mereka masuk ke negeri itu, Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka. Mereka mengatakan jangan memberontak, jangan takut. Mereka akan kita telan habis. Jangan takut pada mereka karena Tuhan menyertai kita. Tapi orang Israel malah mengancam mau melempari mereka dengan batu. Akhirnya apa? Bangsa Israel dihukum mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan 10 orang pengintai itu mati kena tulah. Hanya Yosua dan Kaleb tetap hidup. Dan mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi betapa berkuasanya pikiran ini, saudara. Bisa mendatangkan penghukuman dan bisa juga membawa pada kehidupan. Orang menanam bibit apel untuk mendapatkan buah durian. Gak mungkin kan? Orang menanam bibit apel untuk mendapatkan buah apel. Orang menanam bibit durian supaya nanti dia menghasilkan buah durian. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya minta sama mama saya, "Mak, tolong dong, ini biji durian kecil sekali, tapi ini duriannya enak banget, durian Malaysia. Ini bijinya kecil sekali, tolong ya Mak, tolong supaya nanti dia keluar akarnya dulu, ntar mama tanam dulu, nanti kalau udah lumayan gede, baru saya pindahkan ke tanah saya." Ya, saya pikir-pikir nanti kalau misalnya sudah panen durian 5-6 tahun kemudian gitu,
Siapa tahu kita jemaat Elohim bisa pesta durian. Tapi ternyata bibit durian itu nggak tumbuh, saudara ya. Sorry banget. Ya, intinya jadi apa yang kita tanam dalam pikiran akan menghasilkan buah dari pikiran itu. Kalau kita menanam hal yang negatif, oh saya nggak bisa, saya takut, saya khawatir, saya nggak puas nih, saya benci sama dia. Kenapa sih hidup saya selalu sial? Dan lain-lain hal-hal yang negatif. Maka segala tindakan, ucapan kita akan negatif pula. Ya kan? Coba kalau misalnya saudara melihat orang yang ketakutan. Kelihatan saudara. Kalau dalam pikirannya, hatinya ketakutan. Semua ucapannya bisa mempengaruhi orang supaya orang lain juga jadi takut. Tindakannya juga kelihatan. Kayak takut-takut, nggak yakin, ngumpet-ngumpet begitu. Sebaliknya, kalau kita menanamkan hal yang positif, maka hasilnya akan hal yang positif juga. Kalau kita menanam iman di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, saya nggak takut di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menjaga saya. Hasilnya akan timbul hal yang positif. Walau keadaan bagaimanapun, kita masih bisa tetap positif. Mempunyai pemikiran yang positif dan menyebarkan hal yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka juga jangan takut. Ya, seringkali ini iblis nggak perlu lakukan apa-apa dalam kehidupan manusia. Tapi justru manusia yang menghancurkan hidup ini dengan hal-hal yang negatif yang mereka tanam sendiri. Mereka ketakutan sendiri dalam pikiran mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Hari ini kita akan membahas tentang memiliki pikiran Kristus. Kita buka sama-sama dalam 1 Korintus yang ke-12. Alkitab saudara sudah siap? 1 Korintus yang kedua, ayat ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dituliskan mind of Christ, pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti kita itu mengerti rencana, tujuan, cara pandang Yesus. Kita mengerti rencana Tuhan itu di atas hidup manusia itu seperti apa. Pemikiran-pemikiran kita yang secara duniawi itu semuanya diganti menjadi pikiran Kristus. Kita melihat dari sudut pandang Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi berpikir, kita tidak lagi berjalan sesuai dengan keinginan daging kita, sesuai dengan apa yang dunia mau, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi saya bacakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, mind of Christ. Kita harus memiliki pikiran Kristus yang membawa kita pada Bapa, pada kehendak Bapa. Sedangkan kalau pikiran-pikiran duniawi, hikmat duniawi membawa kita pada penghukuman, membawa kita pada murka Allah. Saudara, memiliki pikiran Kristus berarti kita memiliki hikmat yang benar, yang tidak seturut dengan dunia. Memiliki pikiran Kristus berarti kita mengakui adanya keterbatasan dalam pemikiran manusia, dalam pikiran manusia. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Memiliki pikiran Kristus berarti kita mengakui rencana, rancangan, kehendak Tuhan jauh lebih utama, jauh lebih besar daripada keinginan manusia, daripada pemikiran manusia, daripada rancangan manusia. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, belum tentu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita anggap benar, belum tentu benar menurut Tuhan. Contohnya saudara ya, seperti ini. Orang sudah berbuat jahat kepada kita. Menurut pemikiran manusia, menurut ukuran dunia, wajarlah untuk membalesnya. Biar adil kan, dia colok mata, kita colok mata, biar adil. Tapi enggak menurut Tuhan, tapi tidak menurut Tuhan. Justru Alkitab mengatakan kita harus mengasihi mereka. Berbuat baik pada orang yang membenci kita. Bahkan kita harus meminta berkat bagi mereka, mendoakan mereka. Lihat, kita melihat bagaimana
pikiran Tuhan dan juga pikiran manusia berbeda kan? Pikiran dunia berbeda. Nah, menurut pemikiran manusia, ya bolehlah sedikit-sedikit kita tunjuk gigi. Biar orang lain nggak pandang rendah, biar orang lain itu nggak pandang sebelah mata kepada kita. Ya, sombong-sombong dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak menurut Tuhan. Sebab dituliskan, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Manusia selalu menilai apa yang baik menurut pikiran manusia, menurut ukuran orang-orang dunia. Tetapi Tuhan memilih mereka yang tidak berhikmat, yang dianggap bodoh bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mengapa? Supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sering kan kita mengandalkan orang lain, wah ini orangnya berhikmat, wah ini orangnya punya karunia, wah ini orangnya hebat, wah ini orangnya berpengaruh. Sering kita terpengaruh untuk memakai hikmatnya mereka. Kita terpengaruh untuk memakai pengaruhnya mereka. Kita terpengaruh untuk meniru mereka. Tetapi Alkitab mengatakan jangan sampai kita bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Haleluya. Jadi saudara yang lemah, saudara yang jangan melemah-lemahkan diri ya. Saudara yang lemah di dalam, maksudnya saudara yang lemah merasa pikirannya saudara yang merasa tidak mampu, tidak kuat. Saudara itu sebenarnya kalau misalnya mau memberikan hidup kepada Tuhan, Tuhan akan bisa membuat saudara menjadi orang yang berhikmat. Karena Alkitab sudah menuliskan, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Banyak orang menyombongkan diri bahwa mereka orang yang berhikmat. Tetapi apakah mereka berhikmat di hadapan Tuhan? Banyak orang menyombongkan diri kalau mereka orang yang kuat. Ya, apakah mereka kuat di mata Tuhan? Itu yang lebih penting. Dalam pikiran manusia, sewaktu Daud dan Goliat bertarung, orang yang waras pasti akan pilih Goliat, ya kan? Orang pasti akan memihak pada Goliat. Kenapa? Karena kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir, Goliat itu kurang apanya? Badan, wah udah tinggi besar. Daud itu cuma setengahnya, kecil Daud. Goliat kalau dilihat seorang pahlawannya orang Filistin, dia sudah biasa, sudah pengalaman dalam hal bertarung, dalam hal berperang. Perlengkapannya Goliat kalau dilihat, lebih lengkap. Ada ketopong tembaga di kepalanya, baju jiranya bersisik, beratnya aja 5.000 sikal ditulis di sana. 5.000 sikal itu, 5.000 sikal tembaga itu sekitar 35 sampai 70 kilo. Penutup kakinya dari tembaga, lembing tembaga, tombak, perisainya dibawa sama orang. Daud, coba kita lihat Daud, apa yang dia bawa? Udah dikasih baju prajurit, baju tentara sama Saul, tapi dilepas sama dia. Dia nggak bisa bergerak katanya. Kemudian apa dia bawa tongkat? Apa dia membawa lembing? Apakah dia membawa perisai segala macam? Dia cuma membawa tongkat, umban, dan 5 batu licin yang diambil dari sungai. Dan dilihat, apalagi Daud masih muda. Ibaratnya, saudara, saya nantang Mike Tyson buat bertinju. Saya yang nggak bisa, yang belum pernah bertinju, belum pernah naik ring, terus nantang Mike Tyson yang sudah juara dunia berapa kali. Waduh, kalau dilihat seperti itu langsung nggak sampai 1 menit, 1 detik mungkin sudah KO duluan ya. Mike Tyson dulu terkenal sekali. Dalam berapa menit pertandingan sudah lawannya semua kalah semua. Ya, tetapi siapa yang menang, saudara? Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam dan menyerahkan Goliat kepada Daud. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
Luar biasa sekali Tuhan kita. Dia nggak melihat orang yang gede atau yang kecil, tapi dia melihat hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka yang hina bagi dunia akan dijadikan mulia oleh Tuhan. Yang lemah dari dunia akan dijadikan kuat oleh Tuhan. Iya. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Kita buka sama-sama 2 Korintus yang ke-10. 2 Korintus yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Kenapa kita perlu menawan pikiran ini dan menaklukkan pada Kristus? Karena pikiran kita ini liar, saudara. Kalau kita nggak menawan pikiran ini dan menaklukkannya pada Kristus, pikiran ini seperti kuda liar yang nggak dijinakan. Tendang sana sini, lari sana sini, nggak jelas tujuannya, nggak ada tujuan, berbuat sesuka hati, ngomong seenaknya aja tanpa pikiran. Emang gue pikirin kalau orang-orang mau sakit hati, emang gue pikirin kalau mau dia tersinggung atau apa, nggak usah dipikirin gitu. Wah, jadi pikiran kita ini liar. Dan manusia itu mempunyai banyak siasat dan kubu yang dia bangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Tuhan bukannya nggak bisa bekerja pada orang yang ini atau orang yang itu. Tapi mereka sendiri yang bangun benteng pertahanan untuk menentang Tuhan. Mereka yang nggak percaya Tuhan, mereka menganggap Tuhan itu hanya imajinasi, hanya khayalan manusia. Mereka bilang, bumi ini tercipta dari ledakan gas. Jadi nggak ada campur tangan, apa itu tuh yang namanya Tuhan, nggak ada. Mereka percaya, bagi mereka yang percaya Tuhan. Tapi mereka nggak percaya Yesus adalah juru selamat. Mereka juga berpikir, seperti saya dulu berpikir, saudara. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa Tuhan bisa lapar? Untuk apa Yesus mati buat manusia? Dan mereka membangun benteng pemikiran untuk menolak Tuhan. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, pada Kristus, kita menghancurkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kita menghancurkan kesombongan-kesombongan yang dibangun untuk menentang Tuhan. Kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang sia-sia ini. Ini saudara yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Efesus yang keempat. Kita buka Efesus yang keempat. Efesus yang keempat ayat 17 sampai 20 saya bacakan. Efesus yang keempat ayat 17 sampai ke 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini saudara. Jadi orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah mengenal Kristus, mereka sudah tidak lagi hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Dengan pengertiannya yang gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Kita bukan lagi orang-orang yang gak mengenal Allah. Jadi perasaan kita gak lagi tumpul. Kita gak lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan berbagai banyak kecemaran. Saya ambil satu contoh saudara, ambil satu contoh ketakutan. Bagi orang dunia ketakutan
ketakutan itu sesuatu yang saya pikir semua orang mengalaminya. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, mereka meresponi ketakutan itu dengan dengan pemikiran yang positif, ya. Saya ambil satu contoh ketakutan. Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus membiarkan ketakutannya menguasai hidupnya. Sehingga khawatir mereka berlebih-lebihan, saudara. Sehingga mereka menjadi paranoid, stres, depresi. Bahkan karena kekhawatirannya akan hidup, orang ini bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ketakutan itu sudah mengalahkan iman. Saya percaya kalau orang-orang Kristen ini pasti jangan ada yang bunuh diri, saudara. Jangan ada yang bunuh diri. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu punya cara yang luar biasa untuk menolong setiap anak-anaknya. Apapun yang kita takutkan, yes, kita memang mungkin kadang merasa takut. Tetapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan iman kita di dalam Tuhan. Jangan sampai. Karena apapun yang kita hadapi, saudara, apapun yang kita hadapi, nggak bakal melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak akan membiarkan pencobaan-pencobaan apapun yang melebihi kekuatan kita. Dan pada saatnya nanti Tuhan sudah menyediakan jalan keluar supaya kita bisa menanggung segala pencobaan itu. Dan saudara tanamkan di dalam hati kita, ini pun akan berlalu. Jadi keadaan apapun itu semuanya nggak kekal selama kita hidup di dunia ini. Ini pun semuanya akan berlalu. Jadi saudara jangan biarkan ketakutan mengalahkan iman kita. Tetapi kita orang percaya harus sebaliknya. Hidup berpikir sebaliknya. Yaitu iman kita mengalahkan ketakutan. Amin. Elia. Kalau saudara baca di dalam satu Raja yang ke-19. Satu Raja-Raja yang ke-19. Elia takut pada Isabel. Kenapa? Karena dia baru saja membunuh 450 nabi-nabi Baal. Dia seorang diri menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Dia berani, saudara. Tetapi setelah dia sudah matiin nabi-nabi Baal, dia kabur, dia takut. Elia, dituliskan di dalam Alkitab, Elia di dalam ketakutannya, dia menyerahkan nyawanya pada Tuhan Allah. Dia itu benar-benar dia sudah benar-benar berserah sama Tuhan. Tuhan, inilah nyawaku, cabut aja, cabut. Dia bilang begitu. Maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi makan Elia 2 kali untuk menguatkan dia. Kalau saudara baca lagi kisah yang ini, dituliskan di bagian akhirnya tuh. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Jadi dia menyerahkan. Dia memang merasa takut, tapi dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan itu akhirnya membunuh dia, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk menaklukkan pikiran dan menawan pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Bukan kehendak kita, karena kita mengatakan dalam Galatia yang kedua ayat 20, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau misalnya Kristus hidup di dalam kita, hidup kita ini bukan kita lagi yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu kita perlu memiliki pikiran Kristus. Dan hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah menawan pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Feed your faith, not your fear. Kasih makan iman kita, jangan ketakutan kita. Ya, itulah sebabnya banyak orang Kristen yang meskipun rajin ke gereja, tapi hidupnya masih tetap sama. Karena kenapa? Karena dia masih terbelenggu dalam pemikiran yang lama, seperti orang yang gak kenal Tuhan. Jadi kita perlu, saudara, pikiran-pikiran apapun, terutama pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Supaya apa? Supaya kita memiliki pikiran Kristus. Siap? Jadi jangan berpikiran lagi yang sia-sia, karena pikiran itu penting sekali. Apa yang kita pikirkan dan akhirnya apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat, itu mempengaruhi hidup kita, saudara.
Jadi bahaya. Hati-hati dengan pikiran kita. Lebih baik kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Oke. Bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki pikiran Kristus? Yang kedua adalah dipenuhi Roh Kudus. 1 Korintus yang kedua. Kita buka sama-sama. 1 Korintus yang kedua, ayat ke-10 sampai ke-12. 1 Korintus 1 Korintus 2 ayat yang 10 sampai ke-12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kita penting, saudara, penting banget bagi kita untuk memiliki Roh Kudus, untuk Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Karena hanya Roh Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam Tuhan. Segala sesuatu apa yang dipikirkan Tuhan, hanya Roh Tuhan yang tahu. Jadi kita perlu memiliki Roh Tuhan untuk memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan mendidik kita, mengajar kita apa yang sudah dituliskan, apa yang telah difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Siapa pengarang Alkitab? Roh Kudus yang memberi ilham kepada orang-orang pilihannya untuk menuliskannya. Jadi saudara, kalau saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mintalah maka akan diberi. Bapa kita yang di sorga baik, saudara. Luar biasa baik daripada Bapa yang di dunia. Bapa kita yang di sorga akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara mau meminta Roh Kudus kepada Bapa? Bahkan di saat-saat seperti ini, saudara, di waktu kita dalam masa-masa karantin ini, jangan sampai kita tidak memiliki Roh Tuhan. Tetapi biar Roh Tuhan selalu ada di dalam kita. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita nggak kemana-mana. Sehingga pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Mind of Christ. Jadi kita pikirannya nggak sembarangan, saudara. Hidup ini, saudara, adalah sebuah proses. Proses agar kita semakin dibentuk, semakin disempurnakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita dengarkan dari awal, biarkanlah hidup kita ini semakin memuliakan Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Saudara siap? Jadi saudara, kita hari ini belajar 2 hal dalam pikiran. Untuk memiliki pikiran Kristus, yang pertama kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Minta kalau saudara belum ada. Minta kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat semakin sulit ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar roh yang ada di dalam kita mengalahkan roh ketakutan. Biar roh yang ada dalam kita mengalahkan segala kekhawatiran, mengalahkan segala pemikiran-pemikiran kita yang liar, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami belajar pada hari ini Tuhan Yesus, agar kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Engkau Tuhan. Agar kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Agar kami memiliki pikiran Kristus. Supaya pikiran kami tidak lagi berkembang menjadi pikiran yang sia-sia. Pikiran orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tapi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kehidupan kami memancarkan Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Ubahkan terus Tuhan pemikiran-pemikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Kau mau. Isi Tuhan Yesus kehidupan kami dengan pemikiran dari Engkau, dengan hikmat yang benar dari Engkau Tuhan. Supaya hidup kami sebagai alat-Mu Tuhan menjadi lebih indah lagi Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Kami juga mau berdoa untuk para dokter, para suster juga, mereka yang bekerja di front line, untuk para missionary, hamba-hambamu juga, pekerja-pekerjamu ya Tuhan. Engkau jagai dan lindungi mereka Tuhan ketika mereka sedang melakukan tugas mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana, jauhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu atas kehidupan mereka sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang menjagai kehidupan mereka, sehingga mereka berhasil Tuhan dalam menjalankan berbagai tugas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami. Biar Tuhan, kami semua Tuhan tidak merasa gentar, tidak merasa takut, tapi kami mau belajar seperti Elia, menaruh segala ketakutan itu Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hidup kami Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Bahkan sehelai rambut pun di ujung rambut kami semuanya Tuhan, Engkau semuanya tahu segala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau terus bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga nanti saatnya pada saat kami bertemu lagi Tuhan Yesus, Engkau lebih lagi Tuhan Yesus dimuliakan melalui banyak-banyak kesaksian, melalui banyak-banyak pertumbuhan kerohanian dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya Tuhan hanya dalam tangan-Mu yang maha kudus. Biar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan segalanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.